يوم القيامة besok. Selawat dan salam kita hantarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala 10 akhir Ramadan, Rasul yang telah dijamin oleh Allah penghuni syurga berburu ibadahnya, sehingga para sahabat merasa ada apa 10 yang akhir Ramadan sehingga Rasulullah meningkatkan kegiatan di 10 yang akhir. Jamaah muhasabah, tasbih, witir yang kami muliakan adalah seorang Nabi Allah dari Bani Israel, namanya Syama'ul Ghazi. Suatu hari di masjid seperti ini, Rasul bercerita tentang kelebihan dan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Syama'ul Ghazi. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, ada seorang Nabi Allah yang diturunkan di kelompok Bani Israel. Umatnya pembangkang, tapi dia bekerja tidak kenal lelah. Kalau paginya bagaikan lebah, dia datang membunuh orang-orang murka di hadapan Allah dengan pedangnya yang dibuat dari geraham unta. Dikala malam dia sujud. Lama itu terjadi. Berapa lama ya Rasul? Sampai 83 tahun atau 1000 bulan. Bayangkan hadirin, 1000 bulan harinya berjihad, malamnya qiyamul lail, tanpa henti sama sekali. Gerakannya membawa kafir menjadi lemah. Perjuangannya musuh Allah menjadi gentar. Gerak kakinya membuat lawan tidak berkutik, sehingga kafir memikirkan bagaimana caranya untuk menghancurkan Syama'ul Ghazi. Inilah kehidupan. Dirayu dengan rupiah. Kalau bahasa kita, beliau istiqamah. Dirayu dengan permata, intan dan emas, beliau istiqamah. Apa katanya? Allah lebih kurindukan daripada dunia yang fata morgana serba fana ini. Rumah mewah, jabatan indah tertolak dengan pasti dalam hati yang hakul yakin kepada Allah, yang menjadikan dirinya, menjadikan rohnya, menjadikan hartanya. Segala cara buntu. Inilah kehidupan. Datang pada istrinya, Haji Pamungkas, bertanya kenapa dia itu tak bisa dibunuh. Kuat sekali, diberikan tali, diberikan rantai. Tolong bantu kami, saya akan berikan kepada engkau mutiara, permata, harta dan apa yang kau inginkan. Dasar istri yang tidak punya kekuatan iman yang kuat, sehingga beliau melakukan. Usai dari tidurnya, sekali hentakan tangan, semua selesai ikatan, runtuh talinya, putus rantainya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari yang ketiga, dia datang sambil memelas. Suamiku tercinta, aku sudah uji kekuatanmu dengan tali, rupanya engkau luar biasa kuat. Aku sudah uji dirimu dengan rantai-rantaimu kuat. Engkau sekali hentakan semua sirna, bangga aku jadi istrimu. Kalau boleh aku tahu, apa rahasia engkau sehingga engkau kuat demikian adanya?
Istriku, kalau engkau ingin lihat Syama'ul Ghazi ini tunduk, cukup dengan 3 helai rambutku yang panjang ini, engkau ikat di tubuhku, aku tidak bisa bergerak, dan aku lemah dengannya, karena rambutku bagian daripada kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Istrinya tersenyum, dapatlah hartaku, dapatlah mutiara. Dilakukan oleh istrinya betul adanya. Dikala rambut terikat dalam tidur, tidak bisa bergerak dikala bangun, dibawa ke tempat raja, diikat di tiang yang besar, matanya dicongkel, tangannya dipotong, kakinya dipotong, tubuhnya dicabik-cabik. Satu sisi sedih karena tiadanya istri, tapi satu sisi dia bangga makin cepat berjumpa dengan Allah, bertemu dengan pahala syahid. Jibril turun. Syama'ul Ghazi, sekarang apa yang kau inginkan tinggal ngomong. Mereka sudah menganiaya kepadamu, engkau Nabi Allah. Jadi doakan saja, kadahkan tanganmu, minta, ya Allah, sembuhkan seluruh anggota tubuhku, aku akan bergerak kembali berjihad untuk agamamu. Seketika itu pula, tangan yang sudah terpotong kembali, kaki yang sudah terpisah kembali, mata sudah dicongkel kembali, sekali hentakan istana gugur jatuh, tak beraturan oleh karena kekuatan yang dimiliki oleh Syama'ul Ghazi. Sahabat semuanya membetik air mata mendengar, sambil berkata, ya Rasul, akankah kami dapatkan suasana pahala seperti beliau? Apa kata Rasul? Umatku lewat Jibril, siapa yang mendapatkan 10 yang akhir, di sana ada malam Lailatul Qadar, dia hidupkan matanya di depan Masjid Islamic Center, dia bersama muhasabah dengan sesama, berbagi hati di hadapan Allah. Orang yang hidupkan iktikaf di akhir Ramadan, kalau kebetulan malam ini Lailatul Qadar, kata Rasul, mereka akan mengalahkan ibadah Syama'ul Ghazi yang berukuran 83 tahun atau 1000 bulan. Kala itu semua sahabat jatuh tersungkur, tak bisa menahan air matanya. Begitu muliakah kita Rasul? Iya. Kita yang hadir di sini, siapa tahu detik-detik Lailatul Qadar kita miliki. Meskipun khilafiyah pendapat ulama, tapi itu rahasia Allah. Siapa tahu hati ikhlas pada malam ini terbuka di hadapan Qadirul Jalil, Allah terimakan mustajabah doa, maka selesai daripada ini, meninggal kita, jadilah kita hamba yang dijamin oleh Allah diberikan surga. Kenapa demikian? Apa kata Rasul? Lewat hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah, banyak matan-matan hadis yang beda kalimatnya tapi satu tujuan. Satu orang hamba Allah yang keluar di malam Ramadan, fayatatahharu, dia bersihkan tubuhnya, junub, wudu, lalu fayusalli, datang ke masjid, dia melaksanakan ibadah salat karena Allah. Fayusabbihuna, mereka mengucapkan tasbih bersama-sama. Kata Rasul, tidak ada diberikan oleh Allah kecuali mereka dapat ampunan, lahir ke dunia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Cobalah kita hayati hamba Allah. Kalau malam ini kita bersihkan tubuh kita, lalu kita melaksanakan salat tasbih tadi, kemudian sama-sama kita mengucapkan tasbih dan bertahlil, bukankah itu sedang kita jalankan hadis Rasul? Bukankah itulah kita yang sekarang ini berada di bawah kolong Masjid Islamic Center yang kita cintai ini? Apa kata Rasul? Orang seperti itu keluar Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih,
pun ampun di Allah bandung dosa yang pernah kita lakukan. Maka wate untuk zikir, wate takun raja'na ila Allah, menghadirkan rasa penyesalan dalam tubuh. Wa kamu ba'dau ya Allah. Wate nakun tubna ila Allah, taubat kamu kedau ya Allah. Ku terbayang dosa yang kita lakukan setahun yang lalu. Nata pengekau, nata pohon, nata khianat kau, takwa harta hadim kan, tua dan semayang, hanata kata, hadir. Watetakun kalimat tubna ilallah. Dan yang terakhir, watetakun kalimat nadimna ala ma fa'alna. Menyesai kamu ya Allah atas apa yang telah kamu lakukan. Hadirkan penyesalan dengan air mata. Ingatlah bahawa sehebat pun manusia, kita akan berhadapan dengan kain putih. Tidak kenal usia, muda atau tua. Siapa tahu Ramadan ini, Ramadan terakhir kita berjumpa. Demikianlah tausiah singkat pada malam ini. Semoga hati yang sudah keras akan kembali bersinar. Iman yang sudah goyah akan kembali kuat. Yakinkan kita hadir ke sini karena Allah. Yakinkan diri kita bertasbih karena Allah. Yakinkan kalimat kita tidak perlu pujian manusia. Berikan sedekah tidak perlu iklan diserambi. Semuanya karena ridhamu ya Allah. Kami rindu jumpa denganmu di yaumil qiyamah. Amin. 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 Ya Rabbal hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. واهدنا إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.